Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bersemangat hari ini? Kurang bersemangat kayaknya. Bapak Ibu bersemangat hari ini? Bapak Ibu, kemarin saya dengar streaming Ibu di Hancin, streaming khotbah Paskah. Selama 3 hari ini Tuhan masih membuka perbendaharaan sorga. Masih ada berkat Paskah, masih ada berkat kebangkitan Tuhan. Dan jangan ada yang menyanyiakan, karena 3 hari ini masih obral, Tuhan masih bermurah hati, surga masih bermurah hati. Ada taman-taman yang terus dibuka, taman-taman kesembuhan yang terus dibuka. Ada semua perbekalan sorga yang Tuhan sangat rindu untuk curahkan. Jadi ibadah hari ini, nanti Bapak Ibu mungkin doa sendiri di rumah, ataupun besok selama 3 hari ini Tuhan masih mau banjiri, Tuhan masih mau buka aliran-aliran surga. Ya, jadi Bapak Ibu, kita akan jadi orang-orang yang sangat haus dan lapar. Kita akan jadi orang-orang yang tidak gampang untuk puas, khususnya untuk menginginkan yang ilahi. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini saya mau sharingkan sesuatu yang simple menurut saya ya, menurut saya simple, jalan-jalan rahasia. Karena ini jalan-jalan shortcut, jalan-jalan yang seringkali menyelamatkan saya beberapa kali. Sekian perjalanan pengikutan saya dengan Tuhan, banyak hal yang terjadi, lembah, gunung, dan semuanya terjadi. Peperangan, masuk kereta bangsawan, dan semuanya. Dan ada jalan-jalan rahasia yang Tuhan beri yang tahu-tahu itu menyelamatkan saya. Jalan-jalan tersembunyi, jalan-jalan shortcut. Dan itu saya lihat sampai hari ini, itu sangat banyak menyelamatkan saya. Dan ada 4 di sini, sebenarnya cukup banyak, pasti cukup banyak. Cuman di sini saya mau sharingkan 4. Tunggu ya. Yang pertama, bisakah kita jadi orang-orang yang menikmati tracknya kita, warnanya kita, personal kita dengan semua keunikan kita? Bapak Ibu kalau tahu di dalam gelanggang lomba, di dalam sebuah perlombaan, setiap atlet yang bertanding itu harus mengikuti aturan, harus bertanding di tracknya. Kalau seorang pelari, dia punya track sendiri, dia nggak bisa pindah ke track temennya. Seorang perenang, bahkan beberapa cabang-cabang pertandingan, kalau sampai kita menyentuh garis keluar itu bisa didiskualifikasi. Sama seperti setiap kita punya nomor ya, punya, kalau istilah di atlet tuh ada nomornya masing-masing. Tapi setiap kita tuh punya destiny dan calling yang berbeda-beda. Ada yang engkau kekuatannya itu di kehambaan, ada yang engkau kekuatannya itu di otoritas, dan itu berbeda-beda. Ada yang engkau kekuatannya itu tidak sama satu dengan yang lain. Alkitab berkata di Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, kita ini masterpiece. Masterpiece itu nggak diproduksi massal, Bapak Ibu. Nggak pabrikan, nggak hasil pabrik. Masterpiece itu seringkali dibikin detail, khusus, personal, spesifik, dan nggak ada duanya. Dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini God's masterpiece. Bapak Ibu boleh ngomong di sebelahnya, engkau itu God's masterpiece. Gak ada duanya, cuma ada satu. Seunik-uniknya kamu, seberapapun kelemahanmu masih belum menang sepenuhnya, engkau itu cuma ada satu dengan semua kekuatanmu. Jadi mari berhenti untuk kita itu pengen jadi kayak orang lain. Setiap posisi orang lain itu punya harga sendiri. Bapak Ibu kalau pengen jadi cucunya ibu, kan kita seneng yang lihat ibu dengan Miel Elion. Kayaknya ibu sayang banget sama Miel Elion. Pengen ya jadi anaknya ibu atau cucunya ibu. Bapak Ibu, itu ada harga bobot tersendiri untuk setiap kursi. Loh, Miel Elion itu umur 8 hari kalau nggak salah sudah nari di sini dan nggak pernah bolos, nggak pernah terlambat datang ibadah. Sekalipun mereka ngerti nggak ngerti masih kecil, ya itu tuntutan mereka, itu bagian dan harga dan bobotnya mereka. Jangan pernah kita
kepengen treknya orang lain. Bahkan jangan pernah kepengen treknya suamimu atau istrimu. Beda jauh. Trek saya dengan trek suami saya beda. Trek Bapak Luki dengan Ibu Immanuela beda. Sekalipun dua-duanya rasul buat bangsa-bangsa, tapi beda. Kalau saya pengen trek suami saya, suara saya nggak akan pernah mumpuni. Treknya Bapak Leo itu karpet bulu domba, karpet putih, ruang maha kudus, dan tersungkur dan berteriak. Karpet saya mungkin bukan itu karpet saya, karpet berbunga. Perjalanan saya mungkin mendandani dan berbeda satu dengan yang lain. Bapak Ibu jangan mau jadi orang-orang KW. Bapak Ibu KW tahu ya? KW itu apa ya? Tiruan, apalagi Bu, saya KW tapi saya KW super. Gak ada Bapak Ibu. Mau gimana pun, yang original, yang otentik, yang genuine, itu selalu lebih mahal dan lebih mulia nilainya daripada KW jenis sesuper apapun. Banyak orang tuh pengen jadi kayak dulu saya juga begini Bapak Ibu. Saya ngelihat Miss Christine ini keren, khotbahnya keren ya. Dia punya pembahasan bahasa-bahasa yang keren menurut saya. Saya lihat Ibu Ruth khotbah, wih pedangnya tajam sekali. Saya lihat Ibu Nita punya istilah-istilah yang dia tangkap dari sorga yang luar biasa. Saya lihat khotbahnya Ibu Iin, gak pernah kehabisan aliran untuk mengalirkan dan mengkhotbahkan sesuatu. Di awal-awal saya melihat si A, si B, si C, Tuhan saya mau pengen jadi kayak gini, saya mau jadi kayak Pak Agung, saya mau jadi kayak ini, saya mau jadi kayak itu. Sampai Tuhan bilang, nak, kamu punya warna sendiri, kamu punya kekuatan sendiri, kamu punya jalur sendiri, kamu punya porsi sendiri, spesifik, spesial di hadapanku. Kalau semua orang ingin jadi seperti si A, gak akan ada kekayaan yang bisa dilihat. Kalau semua orang itu koleris, sanguin, luar biasa, gak akan ada yang membawa ketenangan. Gak akan ada yang menjadi penjaga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa tahu posisi Bapak Ibu itu di mana dan Bapak Ibu bisa nikmati itu akan sangat membawa engkau cepat sekali sampai ke destiny dan bagianmu. Karena engkau gak pindah-pindah jalur. Setiap kali kau pindah jalur, engkau pasti gak akan tepat dan akan harus balik lagi, harus ngulang lagi. Dan waktu Tuhan cerita tentang ini, Tuhan bilang, nak, setiap orang tuh punya bagian yang berbeda-beda. Sebentar ya, saya buka catatannya di saya. Menikmati jalur trekmu itu akan membuat engkau sangat cepat menyelesaikan bagianmu karena engkau nggak sibuk melihat ke kanan dan ke kiri. Slide yang selanjutnya, Bapak Ibu, ada orang-orang yang memang punya jalurnya itu orang-orang garis depan, eksekutor garis depan. Ada orang-orang itu memang yang di dapur atau di belakang layar. Punya berkat nggak masing-masing? Sangat punya. Bapak Ibu, saya kan tadi Pak Leo cerita kita mau ke Turki. Kami mau ke Turki dan beberapa yang berangkat dari pasukan saya itu orang-orang belakang layar. Gak pernah ngomong di depan sini, mungkin Bapak Ibu juga gak kenal. Tapi saya sangat bersyukur 1 minggu terakhir saya dengar kesaksian dari mereka. Bu, saya dapat taburan, ada orang datengin saya, chat saya. Kamu ke Turki kurang berapa? Saya transfer 10 juta ya. Itu orang belakang layar yang mungkin Bapak Ibu gak tahu namanya. Gak pernah khotbah juga di sini. Lalu ada satu lagi pasukan di tempat saya, dia orang sederhana, bahkan dia berangkat pun karena dia dapat undian. Hari itu ibu datang ke Bogor dan ibu ngundi, dan nama dari sekian puluh orang keluar namanya dia. Dan itu benih awal, ibu memberi benih awal untuk dia bisa berangkat ke Turki. Dan saya tahu gaji orang ini berapa, saya tahu PK-nya berapa, saya tahu dia rumahnya sekecil apa, saya tahu hari-harinya dia seperti apa. Dan saya bilang, kamu udah dapat benih awal dari ibu. Bu, tapi saya masih mau taruh benih yang dari diri saya. Saya mau menjarah, saya mau berjuang. Dan saya tanya, seminggu yang lalu saya nanya, kamu isi cawannya apa? Saya ngambil kerjaan tambahan.
Jadi Bapak Ibu dia jadi pembantu Bapak Ibu. Dia nyuci nyetrika di rumah salah seorang yang memang membutuhkan untuk tenaga nyuci dan nyetrika. Dia nyuci dan nyetrika. Dan saya bilang, apa cukup kamu nyuci nyetrika dan kamu mau berangkat ke Turki yang biayanya hampir 30 juta. Tapi saya harus isi cawan. Walaupun saya udah dapat benih, saya nggak bisa tinggal diam. Dan dia kerjakan bagian itu, dia nggak cerita. Dan dia lakukan itu kemarin sebelum Paskah, sebelum Jumat Agung. Bapak Ibu mau tahu, dari tempat di mana dia nyuci nyetrika itu tiba-tiba tuan rumahnya itu digerakkan Tuhan ngasih dia 5 juta. Nyuci nyetrika dapat 5 juta cuman beberapa waktu. Kalau nggak Tuhan yang gerakin, kalau nggak Tuhan yang melihat ini anak, ada porsinya dan dia lakukan bagiannya isi cawan. Dan itu membuat saya, Tuhan terima kasih ya. Orang-orang yang di belakang layar pun tidak kehilangan upah kok. Mereka nggak pernah kejar harus kelihatan, mereka nggak pernah ngejar harus di depan. Tapi asal engkau di trackmu aja, lakukan bagianmu aja. Ada sangat banyak jalan dan menurut saya mungkin satu dengan yang lain itu bisa beda jauh. Ada orang yang tadi saya bilang jalannya adalah lewat jalan penghambaan. Makin kau menghamba, berkatmu itu makin ajaib. Ada yang jalannya itu adalah lewat jalur engkau jadi orang-orang yang selalu deklarasi dan mengangkat otoritas. Nggak pernah sama satu dengan yang lain. Saya nggak tahu Bapak Ibu, temukan trackmu, temukan jalanmu, dan nikmati jalur itu. Jangan lihat orang lain. Kan Jumat kemarin kan juga Ibu cerita ya. Ibu menceritakan berkat-berkat Ibu kemarin di Hananel juga Ibu menceritakan berkat-berkat Ibu, berkatnya Joshua. Saya nggak tahu ya, mungkin ada sebagian Bapak Ibu berkata, ya iyalah. Mungkin Joshua diberkati karena dia anak Ibu Iin. Kalau sikap hati kita bunyi seperti itu, kalau sikap hati kita tanpa sadar batin seperti itu sebuah kerugian Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita semua ini anak raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu yakin Bapak Ibu anak raja di atas segala raja? Saya sangat yakin. Saya juga anak Ibu Iin. Kita semua anak dari Ibu Iin. Kita semua. Pede aja lagi. Gak ada ruginya kok. Untuk engkau meyakini bahwa sesuatu yang ilahi engkau menginginkan. Dan saya berkata, oke, si A punya jalur, si B punya jalur, si C punya jalur. Saya akan kerjakan jalur saya. Saya akan kerjakan bagian saya. Dan saya percaya saya akan menikmati. Saya pasti akan menikmati. 3 bulan terakhir, awal tahun ini, kami mengandung dan mengadopsi bangsa-bangsa. Ada bangsa Jepang, ada bangsa Turki. Dan karena firman awal tahun adalah akselerasi penggenapan, maka kami hari itu berketetapan dan sepakat, mari kita nggak nunda. Ayo kalau yang bisa dikerjakan provinsi, mari kita kerjakan provinsi. Dan hari itu kami harus kerjakan Papua juga. Buat informasi aja ya, pergi ke Jepang itu lebih murah daripada pergi ke Papua. Pergi ke Jepang itu tiketnya separuh daripada pergi ke Papua. Jadi hari itu kami pergi ke Papua, kami menyelesaikan Papua. Setelah itu kami pergi menyelesaikan bangsa Jepang, kami bangun pasukan di sana, kami menikmati semua perjalanan lawatan. Pulang, saya baru bongkar koper, baru mau nafas nih. Habis dari Papua, habis dari 7 kota, habis dari Kalimantan, pulang dari 3 kota di Jepang. Baru buka koper, mau beberes, udah masuk. Kita mau isi cawan Turki bagaimana? Kita mau kumpul kapan? Belum napas rasanya, baju kotor aja belum dicuci. Sudah mau lusa, besok lusa kami sudah harus berangkat. Sudah ada ekstravagan, ini udah jadi berapa kuenya, ini bunganya udah jadi berapa. Rasanya kayak Tuhan, lumayan ya Tuhan ya, rasanya kayak ngos-ngosan. Tapi Tuhan cuma senyum. Tuhan bilang, nak, ini trackmu dan nikmati trackmu. Dan saya coba hitung, kata Tuhan, coba hitung. Dan saya hitung. Bapak Ibu, dari sekian perjalanan ini, total semua yang dikeluarkan, biaya yang harus dikeluarkan itu 900 sampai hampir 1 miliar. Untuk satu pasukan yang
Relatif kecil ya, pasukan Bokor itu relatif kecil. Jemaatnya nggak sampai 100. Jemaatnya ibu-ibu yang kerja di pasar. Saya bilang, Tuhan, ini 1 miliar dari mana ya? Jauh memang dari Mahanaim yang setiap bulan harus 3 sampai 5 miliar. Saya aja di tabungan saya nggak pernah ada angka segitu, belum pernah ada dan akan segera ada. Dan itu akan jadi sangat habit yang biasa, kita akan berkelimpahan. Tapi saya bilang, Tuhan, ini dari orang-orang yang nggak pernah bisa secara normal kami. Saya mau kerja gimana pun juga 2 bulan dapat 1 miliar itu nggak akan. Saya nggak tahu gimana caranya. Mungkin jual ginjal kali ya. Tapi di dalam Tuhan nggak perlu itu. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang lebih miskin dari orang yang pernah makan makanan dari tong sampah. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak saksiannya. Pak Leo sering cerita ini di provinsi. Dulu ketika dia miskin, nggak cuma makan nasi pakai garam. Tapi Bapak Ibu kalau pernah lihat tong sampah di fast food, entah McDonald, entah KFC, ada orang tuh buang dagingnya yang kulitnya masih ada remah-remahnya, yang masih ada daging yang nempel di tulang-tulang yang nggak dihabisin. Itu yang dimakan. Itu yang dia makan, itu yang dia nikmati, itu yang dia syukuri hari itu sebagai orang yang sangat miskin hari itu. Dan hari ini, kalau saya lihat Tuhan bawa di track ini, dengan semua warna kemuliaan yang Tuhan berikan, saya gak bisa untuk gak bersyukur. Saya harus cukup tahu diri dari yang sangat minus. Gak cuma sekedar cukup, tapi hari ini boleh gendong. Tapi hari ini boleh melihat dan membawa kabar tentang keselamatan, kabar tentang bangkit, mari bangkit pasukan-pasukan sampai ke gerbang timur, sampai ke bangsa-bangsa. Bapak Ibu, kalau engkau bisa jalan di track yang tepat, kondisimu seminus apapun, kondisimu serendah apapun, Tuhan akan sangat mampu bawa engkau melewati semua jalan kemuliaan, dan engkau akan menikmati kebaikan Tuhan terbaik di porsimu, di bagianmu yang memang itu Tuhan sediakan buat hidupmu. Ada orang-orang yang mungkin jadi tokoh utama, tracknya itu jadi tokoh utama. Tapi ada orang-orang yang bagiannya jadi ensemble. Ensemble itu Bapak Ibu kalau dalam sebuah orkestra atau dalam sebuah teater, tokoh utamanya cuma satu. Tapi di belakangnya ada sangat banyak penari latar. Itu ensemble. Barisan kelompok orang-orang yang mendukung sebuah pagelaran, sebuah orkestra. Bapak Ibu seringkali yang di sini mimpin mungkin pemimpin 7 panggilan. Track Bapak Ibu adalah sebagai ensemble, barisan orkestra. Angkat itu nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Angkat itu center apapun yang dibagikan dengan sungguh-sungguh. Itu akan membuat semua orkestra itu membuat kita itu on the track. Dan ketika hari itu track kita pas, kita akan menikmati berkat yang khusus juga karena di belakang layar, di depan layar, orang peran utama yang disorot maupun gak disorot, semua punya upah Bapak Ibu. Asal sikap hati kita bisa menikmati itu, semua akan punya upah yang ajaib. Setiap musim itu punya treatment yang berbeda, setiap peperangan berbeda strategi dan posisi. Bapak Ibu itu ada gambar Harun dengan Musa dan satu lagi Bapak Ibu tahu siapa? Ada 3 orang tuh di situ pegang tongkat, ada Harun, ada Musa, satu lagi ya Hur. Saya waktu lihat ini Joshua itu di mana Bapak Ibu? Gak kelihatan tuh lagi perang di bawah, lagi itu kumpulan orang-orang perang. Bapak Ibu, formasi-formasi di setiap musim itu bisa beda. Ada kalanya yang memimpin di depan adalah si A dan si B mendukung dari belakang. Ada kalanya si B yang di depan, si A-nya yang di belakang. Dan setiap musim, setiap jenis peperangan itu beda-beda. Jadi track itu bisa ganti warna, tapi tetaplah di bagianmu dengan tepat. Musa dan Harun itu dari suku Lewi,
Hur itu dari suku Yehuda, dan Joshua itu dari Efraim atau keturunannya Yusuf. Punya formasi yang berbeda. Punya bagian yang berbeda. Ketika harus menghadap Firaun, yang maju siapa? Harun. Harun dengan Musa. Ketika harus melakukan peperangan ini, siapa yang di depan? Joshua yang di depan. Gak sama mungkin. Mungkin ketika harus kayak hari ini biasanya Ibu Iin yang di depan. Ibu Iin yang gedor sorga, Ibu Iin yang tarik sorga. Tapi ketika formasi hari ini berganti, mari Bapak Ibu ada di posisi Bapak Ibu. Saya mau jadi orang-orang yang mengerjakan bagian saya. Mari ambil bagian, mari ambil posisi. Karena semua punya upah, semua punya kekuatan, bobot, berkat yang ajaib di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa nggak? Ini simple banget Bapak Ibu. Bisa nggak kita berbahagia dengan ketika kita melihat saudara kita lagi diangkat atau diberkati? Saya bisa. Kalau sahabat saya diberkati, saya ikut seneng. Seandainya itu orang yang kau nggak suka, atau orang yang mungkin jadi sainganmu, atau itu mungkin orang yang menyakitimu, bisa nggak engkau ikut bersuka? Apalagi orang itu dapat yang engkau pengenin, engkau inginkan, engkau doakan, engkau gumuli sekian waktu, yang dapat orang lain, saudaramu lah. Nggak usah musuhmu lah, saudaramu. Bisa nggak engkau ikut bersuka? Atau tiba-tiba ada hembusan iri tanpa sadar masuk dalam hidup kita. Kalau kita lihat, wih, panggilan Pilar dahsyat banget, hadirat Tuhan kuat. Bisa nggak kita ikut bersuka? Aku ikut dukung loh. Kalau kita lihat panggilan lain, misalnya panggilan raja, ya panggilan raja itu selalu bagus ya Bapak Ibu. Selalu outstanding, selalu out of the box gitu. Bisa nggak kita ikut bersuka dan kita belajar, kok mereka bisa ya selalu ngasih yang berbeda, selalu ngasih kejutan. Kemarin suami istri nari. Bisa nggak kita terpacu untuk juga belajar beri yang terbaik? Bukan malah iri, atau bukan malah bersikap hati yang salah. Bapak Ibu, saya punya satu cerita ya. Sebenarnya cerita sekolah minggu. Cerita seekor Raja Wali yang dia itu iri. Dia tuh sekelompok Raja Wali ya, beberapa dalam kawanan. Dia ngelihat ada satu saudaranya terbang lebih tinggi. Karena mungkin sayapnya lebih besar, mungkin umurnya juga lebih matang, terbang lebih tinggi. Dan dia nggak bisa setinggi Raja Wali itu. Lalu dia, karena dia nggak bisa ngejar ketinggian Raja Wali saudaranya itu, dia ceritanya bisa ngomong ya, burungnya ini bisa ngomong. Dia datengin satu pemburu. Kamu lihat nggak yang itu? Kamu bisa nggak tembak dia, panah dia supaya dia jatuh? Lalu kata pemburu ini, bisa. Tapi busur panahku udah agak habis. Aku butuh bulu supaya itu dipasang di panahku dan dilesatkan dan aku coba panah seperti permintaanmu. Oke, aku bisa cabut buluku. Dan dia cabut bulunya, dan dia cabut 2-3 helai. Lalu pemburu ini mencoba memanah Raja Wali yang bisa terbang itu, dan yang membuat dia iri. Dan dia memanah sekali dan gak kena. Aduh, belum kena. Panah lagi dan dia cabut lagi bulunya, dia cabut. Sampai separuh dari badannya tuh udah gundul. Dan dia gak berhenti dan dia berkata, cabut lagi. Sampai kena. Tapi Raja Wali karena mungkin pinter terbangnya, gak kena-kena. Sampai dia udah separuh gundul, dia sendiri bahkan udah gak bisa terbang. Pemburu ini berkata, ngapain aku capek-capek mana dia? Aku ngambil kamu aja jadi buruanku. Ujungnya Raja Wali yang iri ini yang menjadi korban dan akhirnya dibunuh dan diambil sama pemburu ini. Bapak Ibu, iri itu orang-orang, kalau kita tuh iri, orang iri itu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dia kalau ngelihat orang senang itu susah gitu. Dan dia kalau lihat orang susah itu dia seneng. Saya nggak tahu, tapi kadang-kadang hembusan ini berhembus tipis sekali. Kadang-kadang kita bisa berpikir, ya udah lebih baik saya rugi asal dia lebih rugi daripada saya untung tapi dia lebih untung.
Satu cerita lagi Bapak Ibu. Ada 2 orang, anak Tuhan. Itu iri satu dengan yang lain. Si A dengan si B. Dan Tuhan ngelihat dari atas, kenapa 2 anakku ini atau 2 gerejaku ini selalu saling iri. Sama-sama pasukan, sama-sama anak Tuhan. Dan Tuhan ngutus malaikat. Malaikat, kamu datengin mereka. Kamu bilang ke mereka, aku akan jawab doa salah satu dari mereka. Tapi hanya satu yang boleh minta. Mereka berdua harus sepakat mutusin siapa. Kalau yang satu minta sesuatu apapun, maka saudaranya akan dapat 2 kali lipat. Yang gak minta ini dapat 2 kali lipat. Jadi Tuhan suruh malaikat datengin mereka. Dan malaikat datengin, hai kalian berdua, 2 anak Tuhan yang luar biasa. Putuskan siapa yang mau minta. Syaratnya yang boleh minta cuma 1. Minta apapun Tuhan akan kasih. Sama yang doa dikasih 1. Sama yang gak doa karena pasrah dapat 2 kali lipat. Mereka bingung. Kamu aja enggak berani mutusin. Akhirnya diundi akhirnya si A yang harus berdoa meminta sesuatu. Dia bergumul sangat susah hati. Kalau aku minta 1 miliar, dia dapat 2 miliar. Kalau aku minta jemaat 10.000, dia dapat jemaat 20.000. Aku mesti minta apa ya? Aku gak mau dia lebih diberkati daripada aku. Bapak Ibu tahu ujungnya? Dia bilang, malaikat, aku tahu aku minta apa. Aku minta mataku dibutakan 1. Jadi matanya dia dibutakan 2. Saya gak tahu sebodoh itu ya. Kalau orang udah iri, bisa sebodoh itu. Dan akhirnya dua-duanya gagal. Dua-duanya gak menikmati berkat sedikit pun. Bahkan yang dua-duanya harusnya sehat, punya mata, punya keajaiban. Tapi karena sibuk membandingkan satu dengan yang lain, Tuhan gak pernah mau Bapak Ibu melihat kita satu dengan yang lain. Ayub berkata begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Roma 12 juga ayatnya berkata, bisa nggak kita bergembira dengan orang-orang yang bergembira, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Hati yang tenang menyehatkan badan, tapi iri hati itu bagaikan disease, bagaikan virus, bagaikan penyakit. Saya nggak tahu Bapak Ibu kapan ya waktu doa 15 jam kayaknya. Vera itu kesaksian di sini, dia dapat berkat tiket ke Hong Kong, dia pelayanan intinya dapat tiket ke Hong Kong. Hati saya tuh happy banget Bapak Ibu. Saya bilang, yes, sahabat saya, saudara saya, teman jajan saya nih dapat berkat, dapat blessing, dia bisa pergi ke Hong Kong. Saya sangat bahagia. Saya dengar Kak Holmes punya rumah yang punya lift, saya happy banget. Mungkin rumah saya nggak ada liftnya tapi buat saya, wah Kak Holmes dengan semua aransemen yang dia kerjakan, saya happy, I am happy for him. Saya happy setiap kali ngelihat saudara-saudara saya itu naik. Tapi saya juga harus latih diri saya, seandainya saya ngelihat yang saya paling inginkan, saya pengen punya anak, dan saya lihat saudara saya punya anak duluan. Saya bisa nggak ikut happy kalau dia dijawab duluan? Saya coba latih, saya coba didik supaya di sini tuh nggak ada penyakit virus yang mematikan dan merenggut sukacita kita. Kita akan jadi orang paling bahagia kalau kita bisa ikut bahagia buat orang lain. Artinya setiap hari pasti kita bahagia. Mungkin gak setiap hari berkat kita itu jor-joran. Mungkin gak setiap hari kita terima berkat yang dahsyat. Mungkin hari ini kita, mungkin besok saudara kita. Mungkin lusa Pak Luki, mungkin lusanya lagi, mungkin Oma. Setiap kali saya melihat mereka diberkati, saya ikut bahagia. Artinya saya bahagia tiap hari. Saya nggak perlu nunggu, harus saya dan saya dulu. Menurut saya salah satu kebahagiaan ibu juga itu. Ketika dia melihat pasukan ini bangkit, dia melihat negara ini dikerjakan dengan dahsyat, dia melihat yang ini dibaptis, dia melihat yang ini berkemenangan, dia melihat Hancin diberkati, beliau melihat si A, si B, si C, beliau melihat gereja ini bangkit. Nggak pernah tuh iri, nggak pernah. Bahkan mungkin banyak yang iri dengan beliau. Tapi bisa nggak kita ikut berbahagia? Kita ikut bersuka cita?
Karena sekali lagi ketika kita bisa berbahagia, itu akan membuat kita jadi orang yang paling diberkati sejujurnya. Saya senang statement ini, Tuhan itu gak pernah salah transfer. Tuhan gak pernah salah transfer. Transfer baik itu berkat, berikan kesempatan. Berkat Tuhan gak pernah salah alamat Bapak Ibu. Malaikat itu gak pernah salah alamat. Jadi pastikan engkau jadi orang yang bersuka. Engkau akan jadi orang yang paling berbahagia. Sekalipun mungkin itu melihat saudaramu yang terima berkat. Berkatmu toh akan datang. Berkatmu tidak akan pernah salah alamat. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, ini jalan rahasia yang sering menyelamatkan. Mudah dan cepat bertobat. Bapak Ibu pilih durasi didikanmu. Engkau mau 40 hari atau mau 40 tahun? Jarak dari Mesir ke Kanaan sebenarnya Bapak Ibu, kalau ditempuh hari ini itu 12 jam naik kendaraan. Jalan kaki itu 20 sampai, mungkin karena rombongannya banyak, oke lah 30 sampai 40 hari. Jalan pelan-pelan nginep, jalan pelan-pelan nginep. 40 hari seharusnya secara geografis itu nyampe. Kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun? Kedegilan nih loh, untuk susah banget bertobat. Durasinya kita yang pilih kok. Kita yang menentukan, sikap hati kita yang menentukan. Bahkan semakin kita lama, semakin kita menunda-nunda, sejujurnya semakin berat kok. Tuhan bukan semakin seneng kita semakin tersiksa, enggak. Bapak Ibu lihat salah satu contohnya yang lama banget, harus ngelewatin gebukan sampai habis-habisan itu anak bungsu Simpson, sampai dia harus bayar dengan nyawanya. Tapi ada orang-orang, pribadi-pribadi yang cepet banget bertobat. Yang dikasih tahu satu kali sama Nabi Nathan, langsung Daud itu bertobat. Langsung bikin mazmur. Ada orang-orang yang cepat banget bertobat, itu ada Zakheus. Satu kali, orang-orang ini cukup perlu satu perjumpaan, satu sentuhan tetesan hadirat Tuhan. Itu mengubahkan seluruh hidup mereka. Paulus ketemu satu cahaya yang benar-benar menembusi hidupnya. Dia berubah jadi dari pembunuh Saulus, pembunuh anak-anak Tuhan, dia menjadi orang-orang yang membangkitkan dan membawa lawatan. Ada Rahab dari pelacur, ada penjahat sebelah Yesus, yang dia nggak perlu bahkan diinjili, dia cukup melihat. Beda banget sikap hatinya dengan yang di sebelah, ini nggak tahu yang selamat yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri, saya nggak tahu. Tapi salah satu yang di sebelah salib Yesus. Hatinya bisa begitu merendah, begitu cepat bertobat, dan bahkan tahu diri berkata, "Bapak, kalau engkau ada, engkau ingat aku." Tapi yang satu berkata malah mengolok-olok, degil dan susah banget untuk bertobat. Bapak Ibu, bertobat itu nggak sama dengan nyesel. Yudas itu nyesel, tapi dia nggak bertobat. Saya seringkali cuman sampai di level nyesel. Aduh, aku nyesel banget. Tadi nggak sungguh-sungguh ambil malaikat. Aduh, aku nyesel banget. Aku ngeresponinya salah tadi. Aduh, aku nyesel banget nggak cepet-cepet datang. Aduh, aku nyesel. Sekedar nyesel, Bapak Ibu, itu nggak akan pernah ngubah apapun. Yudas itu nyesel kok, makanya uangnya dia nggak pakai kok. Uang hasil dia jual Yesus dia nggak pakai, tapi nyeselnya dia gak dia bawa untuk berbalik ke Tuhan. Sekedar nyesel gak cukup. Nyesel engkau gak taat. Nyesel engkau gak, hari itu gak sungguh-sungguh meresponi semua yang profetik. Nyesel engkau gak minta maaf. Nyesel aja gak cukup. Pertobatan itu menuntut kita untuk berbalik 180 derajat dan harus ada actionnya. Bapak Ibu, ini ada satu tabel. Karena saya sedang pemetaan ini, boleh next tabel selanjutnya. Ada satu tabel tentang 7 jemaat. Karena saya bakalan ke sini. Jadi waktu saya pelajari ini, saya lihat Tuhan
7-7-nya ini semua kerja keras. Gak ada yang gak kerja di Alkitab dicatat. Waktu Tuhan menegur satu demi satu, Tuhan itu mendapati tidak ada yang nganggur, semua kerja. Dari jemaat Efesus, dari jemaat Smyrna, dari jemaat sampai yang paling ujung Laodikia, semua punya pekerjaan yang bagus. Tetap pelayanan nggak? Tetap. Tapi kalau Bapak Ibu lihat tabelnya ini, yang dihardik, yang terima kata-kata bertobatlah itu berulang-ulang. Ceritanya kalau 7 jemaat ini seperti perjalanan kekristenan, perjalanan kita sebagai gereja Tuhan. Di awal-awal kita punya cinta mula-mula seperti di Efesus. Berlanjut lagi, walaupun kita belum terlalu diberkati, jemaat Smyrna itu enggak. Jemaat Smyrna itu miskin Bapak Ibu, tapi tetap setia. Berlanjut lagi kita mulai masuk terima kemuliaan. Pergamus itu tempat tahta sebenarnya. Walaupun hari ini dibilang jadi tahtanya iblis. Dan berlanjut lagi, tapi kata nggak kelihatan ya, yang merah itu bertobatlah. Bertobatlah. Mungkin oke, bagus sedikit. Habis itu masuk musim selanjutnya, bertobatlah. Tuhan terus hardik bertobatlah. Tidak henti-henti Tuhan ingetin tentang, nak, hati kita tuh harus cepat untuk bertobat. Karena mau gimana pun juga itu yang nyelamatin kamu. Nggak terjerumus sampai terhilang. Dan lanjut lagi dari jemaat Pergamus masuk ke Tiatira. Ini jemaat yang punya kebun anggur yang mendunia. Bapak Ibu kalau tahu anggur Kismis Sultana, ya saya tahu merek itu mendunia itu dari sini. Musim dimana kita udah mulai ngerti anggur manis, ngerti kasih yang terbaik ke Tuhan. Tapi di sini juga jemaatnya kompromi dengan Isabel dan dunia. Mulai kompromi yang merusak. Engkau kasih Tuhan anggur, engkau juga kasih ke dunia anggur. Tuhan terus berkata, bertobatlah. Ya, engkau sudah sejauh ini, engkau sudah keren banget bawa orkestra, bawa anggur manis. Hatimu masih bisa bertobat nggak? Setiap kali ada kebenaran itu datang dan motong lagi. Dari Tiatira masuk ke jemaat Sardis, masuk ke Philadelphia. Di Philadelphia ini divine, nggak ada teguran. Satu-satunya dari 7 jemaat ini yang tidak ada teguran yang keras, Tuhan memuji. Karena sekalipun mereka sederhana, kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau tetap setia, engkau tetap menjadi orang-orang yang berdiri. Dan yang paling menyedihkan, kalau perjalanan gereja seperti 7 jemaat ini, kita ada di zaman Laodikia. Yang ke-7, yang di akhir zaman. Dan di jemaat Laodikia ini tidak ada satupun pujian. Satupun pujian gak ada. Semua 6 jemaat yang lain itu ada pujiannya masing-masing lah. Engkau miskin tapi engkau tetap setia, engkau begini, engkau tetap bersusah, engkau tetap mengindahkan perintahku. Tapi yang jemaat terakhir ini di zaman sekarang ini, gereja-gereja yang sekarang di musim masa Laodikia ini, Tuhan berkata, engkau berpikir engkau kaya sedangkan engkau miskin. Engkau telanjang, engkau miskin, dan engkau menyedihkan. Waktu saya baca ini, benar ya Tuhan, kami itu harus belajar untuk cepat bertobat. Saya bersyukur di Mahanaim ini, altar call ini gak cuma untuk jiwa baru. Sangat sering pemimpin kita mengajarkan altar call ini adalah untuk semua. Bahkan para pemimpin, engkau yang tahu, engkau perlu disambung sekali lagi dengan anugerah. Jangan pernah malu untuk engkau ambil itu. Altar call di Mahanaim gak cuma buat jiwa baru yang mau terima Yesus, enggak. Kadang buat seorang pemimpin, karena yang saya tahu, semakin kita tinggi, semakin kita itu punya tanggung jawab besar dan banyak. Gak gampang nyeret kaki kita itu untuk maju dilayani altar call. Atau gak gampang nyeret kaki kita ini datang dan berkata, tolong doakan saya. Gak tahu ada seperti jubah yang memberatkan. Aku kan pemimpin, masa aku didoain dan aku maju? Sedangkan Alkitab berkata, bahkan sampai jemaat akhir zaman pun, bertobatlah.
bertobatlah. Tidak henti-hentinya Tuhan berkata, bertobatlah. Jadi kalau kita mau diluputkan dari kehilangan semua yang ilahi, mari jadi orang-orang yang punya jalan rahasia. Cepat bertobat. Cepat untuk minta ampun. Jangan biarkan dosamu tuh ngendap lebih dari sehari. Bukankah ibu setiap kali bikin, mungkin ada satu celah atau satu kesalahan, langsung ngaku di sini karena itu paling enak. Ngaku bahwa belum bisa untuk nggak makan nasi. Ngaku bahwa puasanya masih bolong-bolong. Cepat bertobat. Cepat untuk minta ampun. Itu bisa menyelamatkan kita dengan dahsyat. Yang terakhir, bisa nggak kita ini di musim semua orang berkata, aduh musim yang lonely, musim yang mental health-nya bermasalah, bisa nggak kita jadi pasukan yang konten pede, sangat pede bahkan, yakin bahwa engkau dicintai, yakin bahwa Tuhan mencintaimu dengan ugal-ugalan, istilah orang yang sekarang. Nggak ada manusia yang bisa mencintai kita seperti Tuhan, sehingga 7 titik darah yang berkatnya itu sampai generasi ke generasi sampai sekarang dan bahkan selanjutnya sampai kekekalan. Nggak ada cinta yang seperti itu, Bapak Ibu. Bisa nggak kita sangat yakin kita ini dicintai? Bisa nggak kita sangat pede, over pede, nggak apa-apa, toh memang Tuhan mencintaimu sangat. Bapak Ibu kalau baca atau Bapak Ibu film Passion of Christ itu film itu mawar, itu film itu permata terindah yang Tuhan kasih buat Bapak Ibu. Gambaran yang paling bisa mendekati itu. Memang kalau Pak Luki bilang nggak pernah bisa tahan nonton film itu, saya juga nggak. Setiap kali nonton itu nggak mungkin nggak nangis. Ada orang, ada pribadi yang memberikan cinta yang begitu dahsyat, Bapak Ibu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan wajahnya pun udah nggak berbentuk. Buat orang kayak kita, buat pasukan kayak kita, yang kadang-kadang off, tapi udah enggak lagi. Kita akan on terus, menyala terus, gas terus. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya nggak tahu, tapi saya suka banget ayat ini. Saya suka banget ayat ini yang membuat saya pede, yakin ngerjain bangsa-bangsa semepet apapun, sepadat apapun. Saya suka banget ayat ini. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Perikopnya adalah the triumph of God's love. Dan ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berkali-kali mengatakan bahwa Tuhan sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Karena dia ingin mendemonstrasikan cintanya. Dan Tuhan Yesus berkata, cinta Tuhan itu glorious victory over everything. Jadi sekarang mari hidup dengan sangat pede, sangat yakin bahwa gak ada apapun di seluruh semesta ini yang bisa memisahkan kita dari cintanya Tuhan. Gak ada di seluruh semesta, gak ada. Dan saya suka lagi, dan ayat ini berkata, yakin bahwa cintanya akan mengalahkan semua alam maut. Cintanya akan mengalahkan masalah-masalah hidupmu. Cintanya bahkan akan mengalahkan semua malaikat jatuh. Saya akan pergi ke tempat yang malaikat jatuhnya banyak banget. Tapi ayat ini berkata, nak, cintaku cukup. Cintaku cukup untuk engkau mengerjakan bangsa manapun dengan segala ribuan malaikat jatuhnya. Karena cintaku akan mengalahkan itu semua. Cintaku akan mengalahkan dark ruler, semua kuasa-kuasa dari dunia kegelapan. Dan ayatnya berkata, dia ada apapun di masa sekarang, ini jaminan. Dan di masa yang akan datang, di masa present or future yang akan datang, kondisi apapun yang akan melemahkan cintanya Tuhan, tidak ada. Jadi kalau Tuhan udah sangat yakin ngomong ini ke kita, bisa gak kita peluk kebenaran ini? Tuhan, gak ada kemiskinan, gak ada kekalahan, gak ada yang namanya kejatuhan lagi. Cintamu cukup, lebih dari cukup
untuk bawa aku menyelesaikan semuanya. Dan Tuhan juga bukan cuma sekedar berkata cintanya cukup, tapi cintanya itu dikatakan God's passionate love. Tuhan itu bergairah, cinta yang menyambar, cinta yang bergairah, cinta yang gak bisa dihentikan. Itu jadi bagian kita Bapak Ibu. Bapak Ibu wajahnya itu kayak gak yakin apa iya saya dicintai. Coba ngomong sama diri sendiri, saya dicintai sangat oleh Tuhan. Saya dikejar oleh cinta Tuhan. Cinta Tuhan gak berhenti mengejar saya. Yakinlah Bapak Ibu. Slide terakhir. Kadang-kadang tapi cintanya Tuhan itu hadir dalam bentuk yang kita kadang gak nyangka. Packagingnya kita kadang gak nyangka. Dan Bapak Ibu jangan marah dan salah berespon kalau cintanya datang dalam bentuk packaging yang kita gak kenal. Cintanya ke Ayub datang dalam bentuk Ayub harus ngelewatin kehilangan istri, anak, kehilangan semua hartanya, harus kena sakit penyakit. Packagingnya gak enak. Gak semuanya packagingnya bagus, berkilau. Gak semuanya dalam bentuk langsung berkat, karunia, jawaban doa, penggenapan, gak semuanya. Kadang-kadang datang dalam bentuk didikan, dalam bentuk teguran. Kadang-kadang dalam bentuk ukiran, kadang-kadang dalam bentuk diomongin orang. Tapi bisa gak kita lihat apapun itu cinta Tuhan? Saya gak tahu gimana jelasin ini ya, tapi ini sebenarnya expertnya ibu sih. Area menceritakan bahwa, aduh bahkan ukiran yang jelek di masa lalu pun aku bisa syukuri itu dan itu bisa jadi ukiran yang bagus, kata ibu. Saya punya bapak yang pezina pun saya bisa kok melihat itu kado supaya saya bisa jadi orang yang memeluk orang yang mungkin pernah mengalami pelecehan. Bahkan kalau saya sendiri pernah dilecehkan, itu gak pernah karena Tuhan jahat. Bisa gak ngelihat itu jadi kado, itu jadi sebuah ekspresi cinta. Karena kalau kita marah, kalau kita kecewa, sekalipun kita gak ngerti, itu merugikan kita. Kadonya jadi gak nyampe Bapak Ibu. Saya punya satu statement. Kadang-kadang nih mungkin buat anak muda ya. Kadang-kadang Tuhan harus bikin kamu putus dengan seseorang supaya kamu bisa nyambung kembali sama Tuhan. Kadang-kadang. Jadi kalau yang memang sedang ngalamin, saya kehilangan, saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kadang-kadang Tuhan harus bikin kamu putus sama sesuatu atau seseorang supaya kamu bisa nyambung lagi sama Tuhan. Engkau mungkin harus putus dengan cinta uang supaya engkau nyambung lagi sama Tuhan. Engkau mungkin harus putus dengan mantan pacarmu yang lama supaya kamu nyambung lagi sama Tuhan. Saya nggak tahu, tapi belajar lihat itu sebagai cinta, kado, cara Tuhan yang unik dan spesial buat kita. Kadang-kadang kita harus kehilangan 1-2 hal supaya kita bisa tahu bahwa Tuhanlah segala-galanya. Tuhan gak pernah jahat. Kadang-kadang Ayub harus kehilangan semuanya supaya dia tahu ujungnya Tuhanlah segala-galanya. Mari nikmati jenis cinta ini. Mari nikmati jenis cinta yang membuat kita akan jadi orang yang paling spesial, paling berbahagia. Itu akan menjauhkan kita dari semua jebakan-jebakan apapun. Iblis mau bungkus packaging dengan apapun, percaya aja hati Tuhan gak pernah jahat. Percaya aja hati Tuhan, ngerti gak ngerti, percaya aja hati Tuhan itu gak pernah merancangkan yang jahat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menikmati semua yang terbaik? Mari sepanjang minggu ini, sepanjang musim ini, nikmati semua yang terbaik. Kerjakan trackmu dengan sukacita, nikmati itu. Mari jadi orang-orang yang berbahagia dan bergembira dengan saudara-saudaramu. Ikut berduka dan ikut menggendong kalau saudaramu sedang juga dalam kesusahan. Mari jadi orang-orang yang mudah dan cepat untuk bertobat. Mari jadi orang-orang yang konten, pede, sangat yakin engkau dicintai Tuhan dengan sangat. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Mam.